Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Eko Hero MSOC SC sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika dan Regulasi Media serta teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Sholawat beriringkan salam tidak lupa pula kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinata Dwi Khairanti, NPM 239110040, kelas 2B, mata kuliah Etika dan Regulasi Media, dosen pengampu Bapak Dr. Eko Hero MSOC SC, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang menata ulang aktivitas berkomunikasi dalam keseharian dan bermedia sosial. Nah, teman-teman semuanya, sudahkah kita melakukan komunikasi? Tanpa kita sadari, kita sudah sangat sering melakukan yang namanya komunikasi atau berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan nih pengertian dari komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah pertukaran pesan yang berisikan tentang gagasan, emosi, informasi, maupun ide, dan berisi makna yang disampaikan dengan media, yaitu batu tulis, tradisional, digital, dan kontemporer yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan mencapai kebahagiaan. Nah, sebelumnya komunikasi itu kita lakukan sejak kita masih di dalam kandungan hingga kita tidak ada kehidupan lagi. Teman-teman semua, ada pun jenis-jenis komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi verbal. Menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal. Menggunakan isyarat tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga itu ada komunikasi tertulis. Menggunakan teks tertulis untuk menyampaikan pesan, email, surat, ataupun laporan. Dan yang terakhir adanya komunikasi visual. Menggunakan gambar, video, dan media visual lainnya untuk menyampaikan pesan. Teman-teman semuanya, di dalam berkomunikasi kita perlu mempelajari atau mengetahui yang namanya etika. Apa sih etika itu? Nah, etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik buruknya manusia, sejauh mana pikiran manusia mengenai aturan, perilaku, adat, kebiasaan, dan pergaulan antar sesamanya, dan juga menegaskan mana yang baik dan buruk. Jika kita tidak mengetahui tentang aturan ataupun ilmu etika berkomunikasi dalam keseharian maupun bermedia sosial, pasti akan terjadinya dampak buruk dalam berkomunikasi yang kita lakukan. Seperti contoh halnya, yaitu adanya kejadian pada perang saudara, olok-olok berujung duel maut kakak beradik yang terjadi di Blitar, dan terakhir penembakan di Bekasi dipicu karena konflik antar keluarga. Hal ini diakibatkan karena mereka tidak memahami akan bagaimana berkomunikasi dengan baik dan sesuai dengan hakikat berkomunikasi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana hakikat berkomunikasi. Hakikat berkomunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, perasaan, dan pesan antar individu atau kelompok melalui berbagai metode dan media.
Berikut adalah beberapa aspek penting yang menjelaskan tentang hakikat komunikasi. Yang pertama itu ada proses dinamis, yang dimana proses yang terus-menerus dan dinamis yang tidak hanya melibatkan pengiriman pesan, tetapi juga penerimaan, interpretasi, dan umpan balik. Yang kedua itu ada sosial atau interaksi sosial. Komunikasi adalah cara utama untuk manusia berinteraksi dengan orang lain dalam bermasyarakat. Ini mencakup hubungan interpersonal dan membangun jaringan sosial. Yang ketiga itu ada berbasis simbol. Komunikasi melibatkan penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, isyarat, dan suara untuk menyampaikan makna. Simbol-simbol ini memiliki arti yang disepakati bersama oleh para komunikator. Dan yang keempat, ada yang namanya kontekstual, yang dimana makna dari pesan komunikasi seringkali tergantung pada konteks yang dimana komunikasi terjadi. Nah, konteks ini biasanya berupa situasi, budaya, latar belakang, pribadi, dan lingkungan fisik. Yang kelima itu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah komunikasi untuk mengungkapkan diri, berbagai perasaan atau berbagi perasaan, mendapatkan informasi, dan membangun identitas pribadi. Yang keenam, adanya melibatkan umpan balik. Jadi, di setiap efektivitas komunikasi bergantung pada umpan balik dari penerima pesan. Umpan balik ini membantu pengirim memahami apakah pesan telah diterima dan dipahami dengan benar. Dan yang ketujuh itu ada berfungsi ganda. Komunikasi berfungsi sebagai alat untuk berbagai tujuan, seperti memberikan informasi, mempengaruhi atau membujuk, bisa juga menghibur dan membangun hubungan antara satu sama lainnya. Dan yang kedelapan itu ada beragam media dan saluran. Komunikasi dapat terjadi melalui berbagai media ataupun berbagai media sosial kita dan saluran, termasuk verbal, nonverbal, tertulis, visual, dan digital. Digital inilah yang dinamakan bermedia sosial kita. Selanjutnya, ada komponen-komponen komunikasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada pengirim atau sender, orang atau pihak yang mengirimkan pesan. Yang kedua ada pesan, informasi, ide, atau perasaan yang dikomunikasikan. Yang ketiga ini ada saluran atau channel, yaitu medium atau metode yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Misalnya suara, tulisan, dan media digital. Yang keempat, adanya penerima atau receiver, yaitu orang atau pihak yang menerima pesan tersebut. Yang kelima, adanya terjadi lagi umpan balik atau feedback, yang dimana respon atau reaksi dari penerima terhadap pesan yang dikirimkan. Dan yang keenam, ada konteks, yaitu lingkungan atau situasi di mana komunikasi terjadi. Yang ketujuh, adanya gangguan atau noise, seperti faktor-faktor yang menghambat atau mengganggu proses komunikasi. Misalnya nih, adanya gangguan fisik, psikologis terganggu, atau lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, adapun pentingnya komunikasi dalam keseharian maupun bermedia sosial. Yang pertama, ada membangun dan memelihara hubungan, yang dimana komunikasi membantu dalam membangun, memelihara, dan memperkuat hubungan pribadi dan profesional. Yang kedua, adanya penyelesaian masalah dan pengembalian keputusan. Komunikasi yang efektif memfasilitasi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga itu adanya penyampaian informasi.
di mana membantu dalam menyebarkan informasi dan pengetahuan. Selanjutnya yang keempat itu ada pengaruh dan persuasi. Di sini digunakan untuk mempengaruhi dan membujuk orang lain dalam berbagai konteks seperti pemasaran, politik, dan pendidikan. Yang kelima itu adanya ekspresi diri, di mana membantu individu mengekspresikan perasaan, emosi, dan identitas pribadi. Nah, dengan kita memahami hakikat komunikasi, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi kita yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas interaksi dan hubungan kita dengan orang lain. Nah, teman-teman semuanya, saya ingin bertanya nih, mengapa sih kita harus berkomunikasi? Kita harus berkomunikasi karena kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya lewat dari komunikasi. Terus, bagaimana berkomunikasi itu? Berkomunikasi itu harus melihat atau memperhatikan dari nilai, norma, sopan santun, adab, etika, dan regulasi. Nah, yang saya sebutkan tadi itu adalah suatu akhlak dalam berkomunikasi yang dimana disitulah tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Selanjutnya, mencakup hal itu, etika adalah tentang pantas dan tidak pantasnya, benar dan salahnya, baik dan buruknya yang disepakati. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya nih kita akan membahas tentang level berkomunikasi, yang dimana ada antara stres dan bahagia. Kedua hal itu bisa terjadi di dalam komunikasi tergantung bagaimana kita menanggapi sesuatu hal yang terjadi dalam komunikasi tersebut. Nih, komunikasi memiliki dampak signifikan pada kondisi emosional kita atau emosional seseorang, termasuk halnya stres dan juga kebahagiaan. Berikut adalah beberapa level yang mau saya jelaskan yang terkait dengan kondisi stres dan bahagia. Yang pertama itu adanya komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ini adalah komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Cara seseorang berbicara kepada diri sendiri, mengelola pikiran dan perasaan, dapat mempengaruhi tingkat stres dan kebahagiaan mereka. Nah, di mana tingkatnya itu seperti negative self-talk, seperti kayak merendahkan diri sendiri atau terlalu khawatir, dan juga bisa saja dapat meningkatkan tingkat stres. Yang kedua itu ada tingkat bahagia. Nah, dalam halnya di mana ada positive self-talk, yaitu meditasi dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan dalam diri sendiri. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu tentang komunikasi interpersonal. Ini melibatkan komunikasi antar dua orang atau lebih. Hubungan interpersonal yang sehat dapat mempengaruhi tingkat stres dan kebahagiaan seseorang. Terus, di mana tingkat stres itu adanya komunikasi yang penuh konflik, kurangnya dukungan sosial, atau komunikasi yang tidak efektif dapat meningkatkan stres. Dan juga komunikasi yang jujur, mendukung, dan empatik dapat meningkatkan kebahagiaan dan memperkuat hubungan. Kemudian teman-teman ada pun yang ketiga. Yang ketiga itu adanya komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini melibatkan komunikasi dalam kelompok kecil seperti tim kerja atau kelompok teman. Dinamika kelompok yang buruk, kurangnya komunikasi yang jelas, atau ketegangan dalam kelompok dapat menyebabkan stres. Kemudian itu adanya kerjasama yang baik, komunikasi terbuka, dan dukungan dari anggota kelompok dapat meningkatkan kebahagiaan. Yang nomor 4,
adanya komunikasi organisasi. Nah, di sini komunikasi organisasi ini melibatkan komunikasi dalam konteks organisasi atau tempat kerja. Yang dimana teman-teman semuanya, komunikasi yang buruk, kurangnya transparansi, atau lingkungan kerja yang tidak mendukung dapat menyebabkan stres. Selain itu, lingkungan kerja yang mendukung, komunikasi yang jelas, dan apresiasi dari atasan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kebahagiaan. Nah, yang kelima itu ada komunikasi publik. Komunikasi publik ini adalah melibatkan berbicara di depan umum atau di depan orang banyak, berkomunikasi dengan audiens yang lebih luas. Yang dimana nih ada kecemasan berbicara di depan umum atau menerima kritik dari audiens dapat menyebabkan stres. Selain itu juga sukses dalam menyampaikan pesan, audiens mengerti apa yang kita sampaikan dan mendapatkan respon positif dari audiens dapat meningkatkan kebahagiaan dan rasa pencapaian atau rasa percaya diri. Yang keenam nih teman-teman, yaitu ada komunikasi massa. Komunikasi massa ini melibatkan media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Yang dimana paparan berita negatif atau konten yang mengganggu di media sosial dapat meningkatkan stres. Selain itu juga ada komunikasi konten positif, inspiratif, atau hiburan yang menyenangkan dapat meningkatkan kebahagiaan dalam diri ini. Nah, selanjutnya teman-teman ada pun strategi untuk mengelola stres dan meningkatkan kebahagiaan melalui komunikasi, yaitu yang pertama ada mendengarkan aktif, di mana kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberi respon yang empatik dapat mengurangi stres dalam komunikasi interpersonal. Yang kedua itu adanya menjaga transparansi, di mana dalam menjaga transparansi, komunikasi yang jujur dan transparan dalam organisasi dapat mengurangi ketidakpastian dan stres. Yang ketiga itu ada mengelola konflik. Nah teman-teman, mengelola konflik ini untuk kita mempelajari keterampilan resolusi konflik dapat membantu mengurangi stres dan memperbaiki hubungan. Yang keempat itu ada mempraktekkan komunikasi. Nah, kita disuruh mempraktekkan komunikasi positif menggunakan kata-kata yang mendukung dan membangun dalam komunikasi sehari-hari dapat meningkatkan kebahagiaan. Yang kelima itu ada mengurangi paparan negatif. Mengurangi paparan negatif, menghindari atau membatasi paparan terhadap konten-konten negatif di media massa dan media sosial dapat membantu mengelola stres. Dan yang keenam itu adanya mencari dukungan sosial. Nah, jadi kita berbicara dengan teman atau keluarga tentang masalah dan mencari dukungan emosional dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan. Nah, kemudian teman-teman semuanya, dengan kita memahami bagaimana komunikasi mempengaruhi stres dan kebahagiaan, kita dapat lebih sadar dalam cara berkomunikasi dan membuat pilihan yang lebih baik untuk kesejahteraan emosional kita. Nah, kemudian teman-teman semuanya, kita harus tahu nih hal menarik tentang bagaimana hakikat berkomunikasi bermedia antara keseragaman dan keberagaman. Selanjutnya, hakikat berkomunikasi bermedia antara keseragaman dan keberagaman mencerminkan bagaimana media dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh homogenitas dan heterogenitas dalam konten, audiens, serta pesan yang disampaikan. Baik teman-teman semua, saya akan menjelaskan beberapa aspek nih yang menggambarkan hakikat tersebut, yaitu ada hakikat keseragaman dalam komunikasi bermedia.
Yang pertama itu ada standar global, di mana standar global menjadi media sering menetapkan standar global dalam hal gaya penyajian, format, dan estetika. Misalnya nih, format berita televisi, iklan, dan film Hollywood cenderung seragam di berbagai negara. Yang kedua, adanya budaya populer. Media massa menyebarkan budaya populer yang seragam seperti tren musik, film, fashion, dan meme internet yang diadopsi oleh masyarakat luas. Dan yang ketiga, ada pesan yang distandarisasikan. Perusahaan besar dan merek global sering menggunakan kampanye iklan yang seragam di berbagai pasar dengan sedikit penyesuaian lokal. Yang keempat, ada pengaruh media dominan. Media yang dominan secara global seperti CNN, BBC, Netflix sering mempengaruhi pandangan dunia dan standar komunikasi banyak orang, menciptakan keseragaman dalam cara pandang dan pengetahuan. Selanjutnya ada keberagaman dalam komunikasi bermedia. Yang pertama itu ada konten lokal. Meskipun ada tren global, banyak media yang memproduksi konten yang sesuai atau yang disesuaikan dengan budaya, bahasa, dan nilai-nilai lokal. Ini membantu menjaga keberagaman budaya. Yang kedua, ada media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, dan YouTube memungkinkan individu dan komunitas untuk berbagi konten yang sangat beragam, mencerminkan berbagai perspektif dan latar belakang. Yang ketiga itu ada jurnalisme independen. Jurnalisme lokal dan independen seringkali menghadirkan perspektif yang berbeda dari media arus utama, memberikan pandangan yang lebih beragam tentang isu-isu tertentu. Dan yang kelima itu ada niche media. Media melayani audiens niche, misalnya majalah khusus, saluran YouTube yang spesifik, dan blog, menawarkan konten yang sangat beragam sesuai dengan minat dan kebutuhan khusus dari kelompok tertentu. Tadi kita sudah mengetahui nih tentang bagaimana hakikat berkomunikasi bermedia antara keseragaman dan keberagaman. Selain itu, ada juga nih yang harus kita ketahui tentang tantangan dan peluangnya. Tantangan homogenisasi. Keseragaman yang dihasilkan oleh media global bisa mengancam keberagaman budaya dan lokal. Hal ini dapat mengarah pada homogenisasi budaya di mana tradisi lokal dan perspektif unik kehilangan tempatnya. Peluang untuk representasi. Di sisi lain, keberagaman dalam media memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok, identitas, dan pandangan yang bisa memperkaya pengalaman dan pemahaman global. Selanjutnya ada bias media. Media yang seragam cenderung memiliki bias tertentu yang bisa mempengaruhi persepsi publik. Keberagaman media membantu mengurangi bias ini dengan menawarkan berbagai sudut pandang. Adanya inklusivitas versus eksklusivitas. Media yang beragam dapat menjadi inklusif dengan menyertakan berbagai kelompok dan pandangan, tetapi juga bisa menjadi eksklusif jika hanya melayani kelompok tertentu dan mengabaikan lainnya. Strategi untuk menyeimbangkan keseragaman dan keberagaman. Adanya promosi konten lokal yang harus dilakukan untuk mendukung produksi dan penyebaran konten lokal untuk mempertahankan dan merayakan identitas budaya. Selanjutnya ada kebijakan media, di mana pemerintah dan lembaga regulasi dapat membuat kebijakan yang mendukung pluralitas dan keragaman media. Adanya juga edukasi media, di mana meningkatkan literasi media untuk membantu audiens memahami dan menghargai keragaman dalam media, serta mengenali potensi bias dalam konten yang seragam.
Selanjutnya ada platform digital. Platform digital ini mendorong penggunaan platform digital yang memungkinkan dan memfasilitasi produksi serta distribusi konten yang beragam oleh pengguna dari berbagai latar belakang. Nah, kesimpulan dari hal hakikat berkomunikasi bermedia antara keseragaman dan keberagaman mencerminkan dinamika kompleks dalam media modern. Sementara keseragaman dapat memberikan standar global dan kenyamanan konsistensi. Keberagaman memberikan kekayaan perspektif dan inklusivitas. Memahami dan menyeimbangkan kedua aspek ini penting untuk menciptakan lingkungan media yang adil, representatif, dan dinamis. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut nih tentang bagaimana bermedia dalam konsep Islam, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang etika berdigital atau digital etik. Digital etik adalah etika berdigital dalam pandangan umum, yaitu kesepakatan nilai, yang dimana etika digital ini menjadi peran penting dalam bermedia sosial karena sudah adanya ketentuan dan kesepakatan yang ada. Saya akan menjelaskan mengenai kesepakatan nilai yang ada. Kesepakatan nilai seperti apa sih itu? Yaitu seperti perintah agama yang dimana harus mengeluarkan perkataan yang benar dan sesuai, amanat Undang-Undang ITE, kualitas diri secara internal maupun eksternal harus diperhatikan dalam berkomunikasi bermedia. Dan yang terakhir teman-teman semua, cerminan diri. Di mana cerminan diri ini untuk membangun kepercayaan diri dan citra diri. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mengetahui etika digital dalam berkomunikasi bermedia? Bagaimana ya teman-teman? Nah, di sini kita perlu tahu nih yang namanya rukun bermedia. Baik, saya jelaskan. Yang pertama itu kita harus mengetahui nih rukun bermedia seperti halnya luruskan niat, kenali, pahami, tetapkan tujuan, pilih bahasa yang baik dan benar. Kedua, hindari isu-isu yang sensitif. Ketiga, adanya cek, recheck, dan cross-check terlebih dahulu atas informasi atau berita yang didapat dalam bermedia. Keempat, harus bisa menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Dan yang terakhir teman-teman yaitu stop social climbing atau panjat sosial dan stop drama kundi di dalam bermedia. Nah, teman-teman semua, barulah di sini saya akan menjelaskan nih bagaimana berkomunikasi bermedia dalam konsep Islam. Yaitu ada 10 konsep Islam. Yang pertama itu adanya muraqabah. Apa sih itu muraqabah? Muraqabah adalah konsep dalam spiritualitas Islam yang mengacu pada kesadaran terus-menerus akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala tindakan, pikiran, dan perasaan seseorang. Jadi, muraqabah ini membuat kita sadar bahwasannya kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bermedia sosial. Maka dari itu janganlah suka bermain handphone ataupun gadget hingga tak ingat waktu, dan juga gunakanlah media sosialmu dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat saja. Yang kedua itu ada yang namanya hisab. Hisab adalah adanya perhitungan. Dalam konteks komunikasi bermedia merujuk pada konsep pertanggungjawaban atas apa yang kita sampaikan dan bagikan melalui media. Baik itu media sosial, media massa, atau platform digital lainnya. Hal ini adalah penerapan prinsip-prinsip etika dan moral dalam penggunaan teknologi komunikasi. Hisab dalam berkomunikasi bermedia menekankan pentingnya tanggung jawab,
etika, dan kesadaran spiritual dalam setiap interaksi digital. Dengan kita mempraktikkan hisab di individu dapat berkontribusi pada lingkungan media yang lebih sehat, aman, dan bermartabat, serta memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan selaras dengan nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku. Nah, yang ketiga nih teman-teman semua, ada yang namanya istifadah. Istifadah yaitu selalu memetik manfaat dari setiap hal-hal yang ada dalam bermedia, yang dimana memetik manfaat yang terdapat di dalam bermedia dari konten-konten yang positif. Atau istifadah dalam konteks komunikasi bermedia ini merujuk pada konsep memanfaatkan media untuk memperoleh manfaat yang baik dan positif. Hal ini mencakup berbagai aspek pemanfaatan media, baik untuk pendidikan, informasi, hiburan, maupun pembangunan komunitas. Selain itu, istifadah dalam komunikasi bermedia menekankan pemanfaatan positif dan konstruktif dari media untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, hubungan sosial, dan kualitas hidup secara umum. Dengan pendekatan yang bijak dan etis, media dapat menjadi alat yang kuat nih untuk pembelajaran, ekspresi diri, dan pembangunan komunitas, serta untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional. Nah, selanjutnya adapun yang keempat, yaitu harus adanya tanggung jawab sosial nih. Harus adanya tanggung jawab sosial di dalam penggunaan media merujuk pada kesadaran dan tindakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan meminimalkan dampak negatif. Hal ini mencakup penyebaran informasi yang benar, penggunaan platform untuk kebaikan, dan menghindari konten negatif. Selanjutnya, adapun yang kelima tentang menjaga batas pergaulan. Nah, menjaga batas pergaulan ini yaitu memahami dan menghormati batas-batas dalam interaksi sosial dan profesional secara online. Selanjutnya nih, yang keenam yaitu adanya memperhatikan pertemanan, di mana memperhatikan pertemanan menjadi aspek penting, yaitu menjaga hubungan yang sehat dan positif dengan teman-teman di platform digital. Nah, tanggung jawab sosial, menjaga batas pergaulan, dan memperhatikan pertemanan dalam konteks bermedia adalah bagian penting dari etika digital yang membantu menciptakan lingkungan online yang sehat, aman, dan positif. Dengan kita mempraktikkan prinsip-prinsip ini, individu dapat berkontribusi nih teman-teman pada komunikasi digital yang lebih baik dan bisa untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Yang ketujuh yaitu wasilah. Wasilah dalam konteks komunikasi bermedia adalah tentang menggunakan sarana yang sesuai dan tepat untuk menyampaikan pesan secara efektif. Selain itu, juga sebagai sarana kebaikan yang harus diterapkan di dalam platform media sosial kita, mencakup hal-hal yang baik dan positif bagi orang lain maupun diri sendiri. Yang kedelapan itu adalah tidak lalai. Berarti memperhatikan setiap detail dalam proses komunikasi, mulai dari isi pesan hingga cara penyampaian. Yang kesembilan itu ada yang namanya mengumpulkan kebaikan. Artian dari atau pengertian pengumpulan kebaikan adalah mengutamakan pesan-pesan yang positif dan membangun, serta meminimalkan yang bersifat negatif atau yang dapat merugikan.
Dan yang terakhir atau yang ke-10 itu ada yang namanya ikhlas. Ikhlas dalam konteks ini adalah melakukan komunikasi tanpa motif tersembunyi, dengan niat yang tulus untuk memberikan manfaat, yang dimana memberikan manfaat kepada penerima pesan dan dalam mengunggah sesuatu harus ikhlas, serta menerima kontroversinya yang akan terjadi. Karena segala sesuatu yang kita posting itu harus sesuai dengan dengan kenyataannya atau pernyataan yang benar. Nah, dan pembahasan yang terakhir nih yaitu mengenai digital culture yang sehat. Apa sih digital culture yang sehat itu? Nah, digital culture yang sehat merujuk pada ekosistem online di mana individu dan komunitas berinteraksi dengan cara yang konstruktif, aman, dan saling menghormati. Beberapa elemen yang mau saya jelaskan nih, elemen utama dari digital culture yang sehat. Meliputi elemen pertama itu ada etika digital. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan pengertian dari etika digital di pembahasan sebelumnya. Di sini saya ingin menekankan lagi, etika digital itu menghormati privasi dan hak orang lain, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menyebarkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kebenarannya. Berarti harus sesuai dengan kebenaran dong, berarti ya teman-teman semua. Elemen yang kedua itu ada komunikasi positif. Nah, komunikasi positif menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menghina, menghargai perbedaan pendapat, mendorong diskusi dan konstruktif dan membangun. Nah, elemen yang ketiga itu ada keamanan digital. Keamanan digital sendiri melindungi data pribadi dan informasi sensitif, menggunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi 2 faktor, menghindari penipuan dan serangan cyber. Nah, yang selanjutnya ini berarti yang keempat itu adanya elemen keseimbangan digital. Elemen keseimbangan digital sendiri mengatur waktu penggunaan perangkat digital agar tidak berlebihan, mengutamakan kesehatan fisik dan mental dengan menghindari ketergantungan pada teknologi, mendorong juga aktivitas offline yang sehat. Selanjutnya adapun yang kelima, elemen yang kelima itu ada kepedulian sosial. Di sini kepedulian sosial ini mencakup bahwasannya menggunakan platform digital untuk kegiatan sosial yang positif, seperti kampanye amal atau kesadaran lingkungan, menyebarkan pesan yang mendukung kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan bersama. Bisa juga menghindari atau menyebarkan hoaks atau berita-berita palsu atau informasi yang menyesatkan. Nah, yang keenam nih ada yang namanya literasi digital. Ini menjadi elemen sangat penting bagi kita yang dimana memahami cara kerja teknologi dan internet. Jadi mampu mengidentifikasi berita palsu dan informasi yang salah. Mengembangkan keterampilan untuk menggunakan alat digital secara efektif dan bertanggung jawab. Selanjutnya adapun yang ketujuh, di mana yang ketujuh ini adanya kolaborasi dan inovasi. Elemen kolaborasi dan inovasi ini mendorong kerjasama dalam proyek-proyek digital, mendukung kreativitas dan inovasi di berbagai bidang, membuka ruang-ruang bagi ide-ide baru dan solusi digital yang bermanfaat. Nah, mengembangkan dan mempertahankan digital culture yang sehat memerlukan upaya kolektif dari individu, komunitas, perusahaan, dan pemerintah. Dengan demikian, lingkungan yang sehat atau lingkungan digital dapat menjadi tempat yang aman, produktif, dan menyenangkan bagi semua penggunanya. Kemudian nih teman-teman semua, adanya penjelasan yang lain nih tentang digital culture yang sehat, yaitu adanya yang namanya kerja cerdas,
kerja inovatif, dan kerja kreatif. Di sini dimana terdapat juga aspek dari ketiganya, yaitu untuk meningkatkan akselerasi kerja, meningkatkan mutu dan kualitas kerja, terbangunnya efektivitas dan efisiensi, serta meningkatkan kualitas diri, hidup, lingkungan, dan negara. Aspek-aspek tersebut adalah untuk menjadikan kehidupan yang sehat dan bermanfaat nih teman-teman semua. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada pun contoh digital culture yang sehat, di mana melibatkan penggunaan teknologi dan internet secara bijak dan positif untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan komunitas. Apa-apa saja sih contohnya? Nah, yang pertama ada etika online dan perilaku yang baik, di mana adanya kesopanan dan rasa hormat menunjukkan dalam setiap interaksi online, baik dalam komentar di media sosial, email, maupun forum diskusi. Selanjutnya adanya tanggung jawab digital. Tanggung jawab digital ini memahami dan menghormati hak cipta, privasi orang lain, dan tidak menyebarkan informasi palsu atau hoax. Selanjutnya yang kedua, adanya kesehatan mental dan fisik, yang dimana dalam waktu layar yang seimbang, kita dapat mengelola waktu yang dihabiskan di depan layar untuk menghindari kelelahan digital dan menjaga kesehatan mata serta postur tubuh. Nah, adapun juga konten positif. Kita perlu nih mengikuti dan berpartisipasi dalam konten yang memberikan dampak positif, seperti komunitas yang mendukung kesehatan mental, kebugaran, dan pengembangan diri. Yang ketiga, adanya literasi digital. Literasi digital ini untuk keamanan online, memahami pentingnya keamanan cyber seperti penggunaan kata sandi yang kuat, pengaturan privasi, dan kesadaran akan ancaman phishing. Nah, teman-teman semua, adapun kritis terhadap informasi, mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi secara kritis untuk menghindari penyebaran berita palsu. Yang keempat nih adanya kolaborasi dan inovasi. Kolaborasi adanya produktif memanfaatkan alat digital untuk kolaborasi yang produktif, seperti menggunakan platform kolaborasi online, misalnya nih Google Workshops atau Google Space dan Microsoft Teams untuk proyek bersama. Nah, inovasi digital menggunakan teknologi untuk menciptakan solusi inovasi yang memecahkan masalah sehari-hari atau meningkatkan kualitas hidup, seperti aplikasi kesehatan atau platform pendidikan. Nah, yang kelima, adanya komunitas dan dukungan cyber. Komunitas yang mendukung, bergabung, dan berpartisipasi dalam komunitas online yang memberikan dukungan dan membangun solidaritas, seperti forum hobi, kelompok dukungan, kesehatan, atau komunitas belajar. Ada juga volunteerisme digital terlibat dalam kegiatan sukarela yang memanfaatkan teknologi seperti mengajar literasi digital atau berpartisipasi dalam hackathon untuk amal. Nah, yang terakhir itu adanya kreativitas dan ekspresi diri. Ekspresi positif menggunakan platform digital untuk mengekspresikan diri secara positif melalui seni, tulisan, musik, atau bentuk kreativitas lainnya yang kita miliki. Adanya pengembangan diri menggunakan sumber daya online untuk belajar keterampilan baru, mengambil kursus online, atau bergabung dalam komunitas yang mendukung pengembangan bakat dan minat pribadi. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa nih
yang membangun dan mendukung budaya digital yang sehat yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga memperkuat komunitas digital secara keseluruhan. Baiklah, dapat kita simpulkan dari pembahasan kita tadi tentang menata ulang aktivitas berkomunikasi dalam keseharian dan bermedia sosial, bahwasannya memerlukan pendekatan yang sadar dan terstruktur, di mana beberapa langkah dan kesimpulan yang bisa diambil untuk mencapai komunikasi yang lebih efektif dan bermakna. Yang pertama itu ada namanya kesadaran diri. Perlu diingat, kesadaran diri itu penting untuk refleksi pribadi. Sadar diri kebiasaan komunikasi Anda, apakah Anda sering terganggu oleh notifikasi atau terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial? Nah, refleksi ini penting untuk memahami area yang perlu diperbaiki. Tujuan komunikasinya, tentukan tujuan utama dari komunikasi Anda. Apakah untuk menjalin hubungan, berbagi informasi, atau mendapatkan hiburan? Memahami tujuan ini akan membantu Anda fokus dan mengatur prioritas Anda. Yang kedua, itu ada yang namanya etika dan kesopanan. Ini juga menjadi aspek penting nih, di mana kita memiliki etika dan kesopanan dalam menghormati orang lain. Gunakan bahasa yang sopan dan hargai perbedaan pendapat. Hindari konflik yang tidak perlu dan tanggapi kritik dengan konstruktif. Privasi dan keamanan juga sangat perlu nih untuk dijaga. Jaga privasi diri dan orang lain dengan tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Pastikan akun Anda aman dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan menjaga keamanan perangkat. Selanjutnya, yang ketiga, ada yang namanya manajemen waktu. Kita harus bisa nih untuk memanajemen waktu kita dalam bermedia, di mana ada batasan penggunaan. Tetapkan batasan waktu untuk penggunaan media sosial dan perangkat digital. Misalnya nih, gunakan fitur pengingat waktu atau aplikasi untuk mengontrol durasi penggunaan. Selain itu, ada juga keseimbangan aktivitas. Keseimbangan aktivitas, kita harus seimbangkan waktu antara aktivitas online dan offline. Luangkan waktu untuk berinteraksi langsung dengan keluarga, teman, serta melakukan kegiatan-kegiatan fisik. Selanjutnya ada yang yang keempat ya kalau teman-teman. Yang keempat ini ada namanya konten yang berkualitas. Jadi buatlah konten-konten yang positif dan bermanfaat dan juga berkualitas. Bisa bermanfaat dan berfaedah untuk teman-teman lainnya. Saring informasi, konsumsi dan bagikan konten yang berkualitas dan bermanfaat. Hindari menyebarkan informasi yang belum diverifikasi kebenarannya nih teman-teman semua. Dan juga ada yang namanya positif dan inspiratif. Fokus pada konten yang positif dan inspiratif. Inspiratif yang bisa memberikan dampak baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, yang kelima ada namanya literasi digital. Literasi digital ini adanya pendidikan untuk diri sendiri. Terus kita tingkatkan nih pemahaman tentang teknologi dan media digital. Pelajari cara kerja algoritma media sosial, keamanan cyber, dan bagaimana mengenal berita palsu. Ada juga berbagi pengetahuan. Bagikan pengetahuan tentang literasi digital dengan orang lain untuk membantu mereka berkomunikasi dengan lebih bijak. Yang keenam nih teman-teman semua, ada yang namanya ikhlas dan jujur. Jadi transparansinya bersikap jujur dalam komunikasi. Hindari manipulasi dan jangan menyembunyikan motif tersembunyi. Selain itu, kita juga bermedia harus tulus. Lakukan komunikasi dengan niat yang baik.
tulus tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Maka dari itu nih teman-teman semuanya, marilah kita menata ulang aktivitas berkomunikasi dan bermedia sosial dengan pendekatan yang akan membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih sehat, produktif, dan menyenangkan. Hal ini juga tidak hanya tentang meningkatkan kualitas interaksi, tetapi juga mendukung kesejahteraan emosional dan mental dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah dari pembahasan atau penjelasan yang saya sampaikan tentang menata ulang aktivitas berkomunikasi dalam keseharian dan bermedia sosial. Semoga apa yang dapat saya sampaikan tadi bisa bermanfaat nih bagi kita semuanya. Bila ada kata-kata atau perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan itu sendiri datangnya dari dalam diri saya sendiri. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.